Yang kelima, diberi umur panjang dan berkah dengan silaturahim. Saya baca di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 1 nomor hadis 875, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang fadilah sedekah dan silaturahim, yazidullahu biha fil umur, Allah menambahkan umur karena sedekah dan silaturahim. Wa yadfa'u mitatassu, Allah menolak, menghindarkan manusia, yakni Allah menghindarkan manusia dari kematian yang buruk, keadaan kematian yang buruk. Wa yadfa'ullahu biha al-makruh, dan Allah menolak, yakni menghindarkan manusia dengan sedekah dan silaturahim, al-makruh, sesuatu yang tidak diinginkan, wal makhdur, dan sesuatu yang dikhawatirkan. Yang keenam, panjangnya umur, berkah dan selamat karena kehidupan religius. Saya baca di dalam buku Al-Quran Kedokteran Jiwa, dalam buku Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, karya Profesor Dr. Dadang Khawari. Di dalam buku ini halaman 294, beliau memberikan kesimpulan penelitian ilmiah, mengatakan beliau menyimpulkan hasil penelitian ilmiah. 1. Lanjut usia yang non-religius, kematiannya 2 kali lipat lebih besar daripada yang religius. Kedua, lanjut usia religius, penyembuhan penyakitnya lebih cepat daripada yang non-religius. Ketiga, lanjut usia religius lebih kebal, lebih tenang menghadapi operasi. Keempat, lanjut usia religius lebih kuat, lebih tabah menghadapi stres daripada non-religius, sehingga gangguan mental dan emosional jauh lebih kecil dialami orang-orang yang religius. Kelima, lanjut usia religius tabah dan tenang saat terakhir menghadapi kematian. Ini yang keenam, kehidupan religius insya Allah menambahkan umur yang barokah. Ketujuh, memberi umur yang berkah. Yang ketujuh adalah panjang umur dan berkah ialah dengan rajin membaca Al-Quran. Saya baca di dalam tafsir Jalalain dengan Hasyiah Jamal Al-Futuhatul Ilahiyah, karya Sulaiman bin Umar, jilid 4, di jilid 4 halaman 247, ketika menafsirkan surat An-Nahl ayat 70 mengenai manusia yang dikembalikan oleh Allah ila arzalil umuri,
pada level umur yang sangat rendah, pada level umur yang tidak berkualitas. Di sini adalah al-haram. Apa? Kepikunan. Yang kedua al-kharaf, kekanak-kanakan, gangguan mental. Kepikunan, kekanak-kanakan. Nah, bagaimana manusia bisa terhindar tidak mengalami kepikunan meskipun sepuh, tua, tidak mengalami kepikunan, tidak mengalami kekanak-kanakan? Di dalam tafsir Jalalain ini dikatakan oleh Ikrimah, man qara al-Quran lam yasir bihadil halah. Barang siapa yang rajin membaca Al-Quran tidak akan mengalami, tidak akan terjadi kondisi ini. Jadi kalau rajin membaca Al-Quran, insya Allah tidak mengalami kepikunan, tidak mengalami kekanak-kanakan, tidak mengalami penyakit yang bernama Alzheimer atau kepikunan yang saya baca di dalam kitab La Tahzan, janganlah bersedih, karya Dr. Aiz Al-Qarni. Di sini beliau menjelaskan di halaman 197 bahwa Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat ke-40, divonis mengalami Alzheimer, penyakit menghancurkan memori dan fungsi mental lainnya. Ini dialami oleh Ronald Reagan. Maka meskipun cerdas, tapi tidak menjamin manusia ini terhindar dari arzalil umur yang kualitas terendah. Maka semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah dan tidak mengalami kualitas umur yang rendah dengan mengamalkan 7 perkara di atas yang telah kami sampaikan. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.